Jemaat Tuhan sekalian, Salam Merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, semua orang tua dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Nasionalisme itu apa, Bapak Mama? Nasionalisme itu semangat cinta tanah air, semangat cinta bangsa, cinta negeri. Dalam semangat ini ada pengorbanan. Tapi pengorbanan untuk mewujudkan semangat ini, itu mesti datang dari hati, dari ketulusan, dan bukan dalam kepura-puraan. Garis besar bacaan kita bilang, ada semangat nasionalisme di situ ketika mereka bertanya soal pajak kepada kaisar. Tapi sayang, dasar pertanyaan yang berbau semangat nasionalisme itu tidak berakar pada iman, tapi dasar pertanyaan itu justru berakar pada iri hati, hanya untuk menjebak, hanya untuk menjatuhkan orang lain. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi ini dalam tema nasionalisme yang berakar pada iman. Sekali lagi, salam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tindakan mencobai Yesus untuk mempermalukan Dia itu datang dari hasil perundingan segelintir orang yang dengan diam-diam duduk bersama di suatu ruangan dan mulai menyusun strategi untuk menjatuhkan. Kali ini isunya bukan soal persinahan. Isunya bukan soal hari Sabat, tapi kali ini isunya adalah pajak. Pajak dipakai untuk menyerang Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertentangkan Yesus dan kaisar. Mereka lempar isu pajak. Bapak Mama jangan pikir pencobaan itu datang tiba-tiba, tidak. Selain pencobaan Yesus di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari itu, pencobaan-pencobaan yang datang untuk menjatuhkan itu datang dari permufakatan jahat untuk menjatuhkan dia. Dan mereka selalu pakai isu-isu strategis dan isu-isu faktual. Kenapa? Karena isu-isu itu punya peluang besar untuk memainkan emosi orang. Jadi dipakai isu-isu itu. Dan kali ini dipakai isu pajak. Itu isu sensitif Bapak Ibu. Duduk bersama dan berdiskusi itu baik-baik. Tapi kalau duduk bersama-sama dan mulai merancangkan permufakatan jahat, itu sangat tidak berkenan bagi Allah, tidak berkenan Bapak Ibu. Kita duduk bersama, kita berdiskusi, bergembira, silahkan. Tapi kalau duduk bersama dan mulai merancangkan kejatuhan orang lain, itu tidak dibenarkan. Yesus tahu permufakatan mereka. Ayat 8 bacaan kita menulis, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Saudara, adakah kebaikan yang lahir dari hati yang jahat? Adakah kedamaian yang lahir dari hati yang penuh dengan rasa iri? Tidak ada. Nanti saudara baca Injil Lukas pasal 6 ayat 45, di situ tulis begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kalau begitu orang jahat, dia mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Tidak ada kebaikan yang keluar dari hati yang jahat, tidak ada. Kalau duduk bersama dalam rasa iri, yang keluar itu semata-mata sikap hanya untuk menjatuhkan orang lain. Dan menarik lagi Bapak Mama, Yesus sebut mereka orang munafik.
Orang munafik, Bapak Ibu, mari kita periksa arti kata ini dalam kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis munafik itu artinya berpura-pura. Munafik berpura-pura. Berpura-pura percaya, berpura-pura setia, sebenarnya tidak. Itu kata kamus. Maka ketika Yesus menyebut mereka orang-orang munafik di ayat 18, itu artinya ada satu kepura-puraan yang sedang mereka mainkan di hadapan Yesus dan di hadapan orang banyak. Orang munafik itu punya satu kecenderungan. Kalau dia tidak pinjam tangannya orang lain, dia pinjam mulutnya orang lain. Dan kali ini mereka pinjam tangannya, mulutnya orang-orang Herodian untuk memukul Yesus. Saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu hidup dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Mereka juga dijajah dengan pajak yang sangat berat. Orang-orang Farisi, mereka kelompok orang yang sebenarnya menentang pembayaran pajak kepada kaisar. Ini orang-orang Farisi. Mereka tidak punya nyali untuk bersuara menyampaikan apa yang mereka tentang. Sedangkan orang Herodian dalam bacaan kita, mereka kelompok orang Yahudi, tapi mereka pro pemerintahan Romawi. Mereka disebut orang-orang Herodian. Nah, Farisi ini pakai orang-orang Herodian, pinjam tangannya, pinjam mulutnya orang-orang Herodian untuk mencobai Yesus dengan pertanyaan tentang pajak. Jadi sana bisa omong sendiri, pinjam orang lain pun tangan, pinjam orang lain pun mulut untuk beromong. Orang Farisi bermulut besar tapi bernyali kecil itu gagal menjatuhkan Yesus. Sebab apa, Bapak Mama? Hak kaisar itu hak kaisar. Hak Tuhan itu hak Tuhan. Tidak boleh ditukar atau disamakan atau diambil satu melebihi yang lain. Apa yang menjadi kewajibanmu untuk negara, lakukan. Dan apa yang menjadi kewajibanmu untuk Tuhanmu, lakukanlah itu dengan segenap hati. Jangan adu domba antara Tuhan punya dan dunia punya. Sebab sekuat apapun rasa nasionalisme dalam diri seseorang, akarnya tetap harus pada iman. Tidak boleh pada rasa iri hati. Tidak boleh. Saudara, lihat kita pembacaan. Yesus tanya kepada mereka, mana uang untuk membayar pajak? Gambar dan tulisan siapa yang tertera di situ? Gambar dan tulisan, atau terjemahan baru 2 bilang nama. Gambar dan tulisan nama kaisar ada di itu mata uang yang dipakai untuk membayar pajak. Kaisar pun gambar ada di situ, dia pun nama ada di situ, bayar pajak pakai itu. Sekarang waktu Yesus bilang, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Maka saya ingin tanya kepada Bapak Mama sekalian, gambar dan tulisan kaisar yang tertera pada mata uang itu menjadi hak kaisar. Kalau begitu gambar dan rupa Allah tertera pada siapa, Bapak Mama? Gambar dan rupa Allah tercantum, tertera, tertulis pada siapa, Bapak Mama? Bukan pada uang. Gambar dan rupa Allah itu ada pada diri kita masing-masing. Maka Yesus bilang yang kaisar punya kasih di dia. Tapi yang gambar dan rupa Allah yang tertera pada diri kita itu kasih kepada Allah. Jadi persembahan. Stempel kaisar ada di uang itu, Bapak Ibu, berikan kepada dia. Tapi gambar Tuhan ada dalam dirimu, berikan itu sebagai persembahan bagi Tuhan. Uang itu, karena ada gambar kaisar di situ, kasih dia.
Sedangkan dirimu ini, yang ada gambar dan rupa Allah di situ, beri kepada Allah. Jadikan dirimu sebagai persembahan. Dan kalau jadikan diri sebagai persembahan, sebenarnya Yesus dengan tegas, kasar sebenarnya. Dia bilang bahwa jangan lagi jadi orang munafik di hadapan Tuhan dan sesama. Karena dalam dirimu itu ada gambar dan rupa Allah. Tidak diberi kepada kaisar, itu diberi kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya lihat muka kita, tapi dia lihat jauh sampai ke dalam hati. Dia kenal dirimu dan juga hatimu. Kalau ada rancangan kejahatan dalam hatimu, dia pasti tahu. Dia pasti tahu. Duduk bersama diam-diam dalam satu ruangan dan merancangkan kejahatan, lalu mulai menyerang seseorang di depan umum. Alkitab bilang Yesus tahu kejahatan hati mereka. Kalau ada rancangan jahat dalam hati seseorang, Tuhan pasti tahu. Dan jangan sampai iman dihambat pertumbuhannya, karena hati menyimpan hal-hal yang buruk yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saya harap sampai di sini Bapak Mama mengerti. Kasih kepada kaisar apa yang wajib kamu beri untuk kaisar, dan kasih kepada Tuhan apa yang harus kau beri kepada Tuhan. Apa yang bisa kami beri untuk Tuhan? Di situ ada gambar dan tulisan kaisar, itu kaisar punya. Lalu gambar dan rupa Allah ada di mana? Di dirimu. Nah, dirimu itu yang kasih jadi persembahan. Persembahan yang kudus, berkenan, berbau harum bagi Tuhan adalah dirimu sendiri. Lengkap dengan hatimu yang setidaknya tidak tercemar oleh iri hati. Karena dalam semangat nasionalisme itu terkandung komitmen untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, supaya semata-mata untuk persatuan negeri, keutuhan persekutuan. Dan semangat kemunafikan itu tidak boleh menjatuhkan semangat nasionalis atau membuat semangat itu jadi kabur. Pura-pura nasionalis. Dan itu yang Yesus bilang. Kamu pura-pura nasionalis. Sebenarnya kamu hanya ingin menjebak. Kamu pura-pura pro. Tapi sebenarnya kamu hanya ingin menjatuhkan. Kita diingatkan Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa menjadi munafik itu tidak masalah. Tidak, itu masalah besar. Hanya karena berpikir orang lain tidak tahu, kita bisa berpura-pura tidak. Kalau Tuhan tahu, bagaimana mungkin Dia tidak menyatakan? Kalau semangat nasionalisme kepada bangsa, kita kecilkan menjadi nasionalisme untuk persekutuan. Bagaimana dengan wajah persekutuan Getsemani Tarus Timur? Dalam semangat nasionalisme yang harusnya berakar pada iman dan bukan pada akar yang lain. 81 tahun Indonesia merdeka. Entah berapa usia Getsemani Tarus Timur ini. Tapi adakah semangat nasionalisme itu terus berakar pada iman? Terima kasih kita bertumbuh bersama Bapak Ibu. Bukan hanya di bangsa ini, tapi di persekutuan ini. Terima kasih sampai hari ini kita pun tangan masih berpegang erat satu dengan yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih sampai hari ini saling berpegang tangan, kita masih saling mendoakan. Kita masih saling berdukung. Kita masih saling mengisi kekurangan, ada di mana kekurangan kita isi. Dan itu datang dari hati yang baik. Kita doakan bangsa ini. Kita doakan persekutuan ini. Semangat nasionalisme bertumbuh dan berakar pada iman. Dan bukan pada akar yang lain. Gambar dan rupa Allah ada pada kita. Kasih diri sebagai persembahan.
Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.